Kadang, orang paling sederhana menyimpan perubahan paling besar. Tapi bukan karena sulap, melainkan karena tekad yang tidak terlihat. Pernah gak kalian lihat seseorang berubah begitu jauh? Sampai dunia yang dulu menertawakannya, kini belajar menghormatinya. Tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana? Aku pengen tahu dari daerah mana aja orang yang percaya kalau usaha bisa ngubah nasib tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Langit Jakarta siang itu kelabu, tapi di dalam gedung kaca berlantai 20, cahaya neon putih membuat segalanya tampak steril dan berjarak. Orang-orang berjalan cepat dengan ponsel di tangan, wajah tegang penuh rencana. Di sudut ruangan pantry yang sepi, seorang pria muda dengan seragam abu kusam sedang menuang air panas ke cangkir-cangkir kopi. Namanya Rehan, usia 25. Tidak tinggi besar, tapi sikap tubuhnya tegak dan tenang, seolah telah lama berdamai dengan hiruk-pikuk yang tidak menganggapnya ada. Setiap hari, ia datang sebelum matahari terbit dan pulang setelah semua lampu kantor padam. Ia hafal suara setiap pintu, bahkan aroma parfum dari tiap karyawan. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya, meski semua memanggil namanya setiap kali butuh sesuatu. Rehan, tolong rapikan ruang meeting. Rehan, kopi satu ya, panas. Rehan, tisu di pantry habis. Tak ada yang menanyakan kabarnya. Tapi Rehan tetap menjawab dengan senyum kecil dan ucapan sopan yang sama. Baik, Bu. Baik, Pak. Hari itu, rapat besar sedang berlangsung di ruang kaca lantai 18. Dua sosok perempuan muda duduk di kursi eksekutif. Wajah mereka memantulkan keanggunan modern. Merekalah Kanya dan Mira, dua CEO muda yang memimpin perusahaan dengan ketegasan yang nyaris dingin. Kanya mengenakan blazer putih dengan bros kecil di dada, sementara Mira mengenakan setelan hitam dengan rambut diikat rapi. Di antara mereka, suasana terasa seperti pertandingan tak kasat mata tentang siapa yang lebih berkuasa. Ketika Rehan masuk membawa nampan berisi minuman, percakapan mereka terhenti sejenak. Kanya menatapnya dari ujung mata, lalu kembali menunduk ke laptop. Taruh di sini saja, katanya datar, tanpa menatap. Rehan menunduk sopan, menaruh cangkir dengan hati-hati. Begitu pintu tertutup, suara tawa kecil terdengar. Kadang aku heran, ucapkannya sambil melirik ke arah pintu. Orang seperti itu bisa kerja di tempat sekelas ini. Dunia memang lucu. Mira tertawa kecil. Aku lebih heran lagi. Nai, di era sekarang, orang masih bisa jalan dengan percaya diri padahal. Yah, jelas-jelas dari level berbeda. Kanya menatap layar, lalu menjawab ringan. Bahkan kalau dia tiba-tiba jadi tampan sekalipun, aku rasa aku gak bakal bisa lihat dia setara. Tawa mereka terdengar lembut, tapi menusuk. Bukan tawa kasar, melainkan tawa orang yang yakin status membuat mereka lebih tinggi dari yang lain. Di luar pintu, Rehan mendengar sebagian percakapan itu. Ia tidak mengeluh, tidak menatap marah. Ia hanya berhenti sebentar, menatap bayangan dirinya di dinding kaca. Pucat, lusuh, tapi matanya dalam. Ada sejenak keheningan yang panjang. Suara AC terdengar samar. Dalam batin, Rehan berkata pelan, seolah pada dirinya sendiri. Mungkin aku gak bisa ubah pandangan orang, tapi aku bisa ubah cara aku menatap dunia. Ia berjalan lagi, menunduk sedikit, menyembunyikan sesuatu di balik wajah datarnya. Luka yang halus tapi dalam, seperti goresan yang tidak berdarah tapi terus terasa. Ia tidak marah pada siapapun, karena entah bagaimana, ia tahu, kemarahan hanya akan membuatnya terlihat kecil. Di pantry, ia menaruh nampan, menatap kopi sisa yang mendingin. Aroma pahitnya menempel di udara. Dalam pantulan kaca jendela, ia melihat dirinya sendiri dengan jelas. Aku gak perlu jadi orang lain, gumamnya pelan. Cukup jadi versi yang lebih layak dari aku hari ini. Suara hujan mulai terdengar di luar gedung. Orang-orang sibuk berlari menutup laptop, memanggil sopir, menyiapkan payung. Sementara Rehan berdiri di sudut jendela, memandangi titik-titik air di kaca, seperti menonton sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Ia mengingat ibunya di kampung yang sering berkata, "Nak,
Kalau dunia gak lihat kamu, jangan sedih. Kadang Allah menutup mata orang lain supaya kamu belajar lihat dirimu sendiri. Kata-kata itu bergema lembut di kepalanya, menahan perih yang hampir pecah. Rehan menatap keluar, ke arah jalan raya yang macet. Lampu-lampu mobil berpendar di permukaan basah. Di antara gemuruh langit, ia menatap langit abu-abu dan berbisik lirih. Allah, beri aku kekuatan untuk tidak menyerah, bahkan kalau tak ada yang peduli. Sore itu, Rehan menutup hari seperti biasa, mengepel lantai, mematikan lampu, merapikan kursi yang tidak lagi ditempati siapapun. Tapi ada yang berbeda. Langkahnya sedikit lebih tenang, matanya sedikit lebih yakin. Ia tidak tahu bahwa di balik hujan, nasibnya mulai bergeser perlahan, diam-diam, seperti air yang mencari celah di antara batu. Dan saat lift menutup di depannya, pantulan wajahnya tampak jelas di pintu logam. Bukan wajah orang kalah, melainkan seseorang yang menunggu waktu untuk bangkit. Ia menarik napas dalam-dalam. Besok masih panjang, ucapnya. Nada suaranya datar, tapi di ujungnya ada bara yang belum padam. Api kecil yang kelak akan menerangi seluruh kisah. Hujan malam itu turun tanpa kompromi. Langit Jakarta seolah menumpahkan segala yang ditahannya seharian. Jalanan memantulkan lampu-lampu mobil yang mengalir seperti sungai cahaya, menciptakan bayangan panjang di trotoar yang licin. Rehan berjalan perlahan. Seragamnya sudah basah sejak keluar dari gedung kantor. Ia tidak terburu-buru mencari tempat berteduh, entah karena lelah atau karena sudah terlalu terbiasa dengan dingin yang datang tanpa permisi. Ketika sampai di depan sebuah ruko kecil yang baru saja direnovasi, ia melihat papan kayu dengan tulisan sederhana, Klinik Dermanara, perawatan kulit kepercayaan diri. Buka segera. Lampu di dalamnya masih menyala redup. Di depan pintu kaca, ada satu sosok wanita muda yang tampak sibuk menutup payung sambil menata beberapa kardus. Rehan berhenti, sedikit ragu, lalu memilih berteduh di bawah kanopi ruko itu. Angin membawa aroma ket baru dan tanah basah. Dari balik kaca, wanita itu menatapnya sekilas. Wajahnya lembut, namun matanya tegas. Ia keluar, memakai jaket putih tipis. "Kamu kehujanan ya?" Suaranya tenang, tidak dibuat-buat. Rehan hanya mengangguk, setengah malu. "Iya, Bu. Gak apa-apa. Cuma numpang berteduh sebentar." Perempuan itu tersenyum. "Panggil aja Nara. Aku dokter di sini, walau belum ada pasien satupun." Ia menertawakan dirinya sendiri, ringan tapi jujur. Rehan ikut tersenyum, masih menunduk. Ia bukan tipe yang banyak bicara, apalagi pada orang asing. Tapi ada sesuatu pada cara Nara berbicara, hangat tanpa mengasihani. "Mau masuk sebentar? Di dalam lebih hangat. Aku baru masak air buat teh," kata Nara lagi. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau gak ganggu, boleh." Begitu masuk, suasana ruangan itu terasa berbeda dari klinik pada umumnya. Dindingnya berwarna krem muda, belum banyak perabotan, hanya ada aroma lembut dari lilin aromaterapi yang baru dinyalakan. Di meja kayu sederhana, ada 2 cangkir teh mengepul. Nara menuangkan teh ke cangkir kedua, mendorongnya ke arah Rehan. "Minum dulu, biar gak masuk angin." Rehan menerima dengan 2 tangan. "Terima kasih, Dok." "Dokter aja, gak usah terlalu formal." Nara tersenyum. "Aku baru buka klinik ini minggu depan. Tapi entah kenapa, aku ngerasa malam ini harus datang. Mungkin biar gak terlalu sepi." Rehan mendengarkan sambil memegang cangkir hangat itu erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah seharian penuh rasa rendah diri, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar pelengkap ruangan. "Kerja di mana?" tanya Nara ringan. "Di kantor pusat Arkamedia," jawab Rehan pelan. "OB, bagian kebersihan." "Capek, ya?" Rehan tertawa kecil. "Capeknya gak apa-apa, Dok. Yang berat tuh, kalau harus pura-pura gak dengar waktu orang ngerendahin." Nara terdiam. Sorot matanya berubah lembut. "Kamu tahu, banyak orang yang kelihatan percaya diri padahal hatinya juga penuh luka. Bedanya, mereka pandai menyembunyikan." Rehan menatap meja.
Kadang aku pikir, mungkin aku memang dilahirkan di bawah garis itu, Dok, yang cuma bisa lihat orang lain dari bawah. Nara menggeleng pelan. Bukan, kamu cuma belum berdiri di tempat yang benar. Kadang orang butuh cermin yang tepat buat sadar kalau dirinya layak. Hening sejenak. Hanya suara hujan di luar jendela yang menenangkan udara di antara mereka. Nara kemudian berkata, seolah berpikir keras. Rehan, aku lagi nyari satu orang buat ikut program percobaan di klinik ini. CSR, bukan komersil. Gratis. Fokusnya bukan buat operasi atau sulap instan, tapi perawatan kulit dasar, nutrisi, dan pelatihan kepercayaan diri. Aku mau buktiin kalau perubahan nyata datang dari disiplin dan niat. Rehan tertegun. Kenapa aku? Karena kamu datang pas aku lagi butuh bukti. Dan mungkin kamu juga butuh alasan buat mulai percaya lagi sama dirimu sendiri. Jawab Nara tanpa ragu. Kalimat itu menembus sesuatu di dada Rehan. Ia terdiam lama, menatap hujan di luar. Bayangan dirinya di kaca tampak samar. Lelaki muda dengan wajah biasa. Tapi ada sesuatu di matanya yang bergetar. Aku takut, Dok. Katanya akhirnya. Takut kalau berubah tapi dunia tetap gak lihat. Nara tersenyum tenang. Kamu gak perlu bikin dunia lihat. Biar dunia tetap sibuk. Kamu cukup lihat dirimu sendiri dulu. Kata-kata itu membuat udara di ruangan mendadak hangat. Seperti secangkir teh yang perlahan mendingin tapi meninggalkan rasa manis di lidah. Rehan menatap Nara. Ada rasa kagum yang tak ingin diucapkan. Ia belum pernah bertemu orang yang bicara dengan nada seperti itu. Bukan menasihati, tapi menyalakan harapan. Beberapa menit kemudian, hujan mulai reda. Nara berdiri, merapikan beberapa brosur. Kalau kamu serius, datang aja lagi ke sini minggu depan. Gak ada kontrak, gak ada syarat. Cuma satu hal yang aku minta. Rehan menatapnya. Apa itu, Dok? Disiplin, jawab Nara singkat. Karena keajaiban cuma datang ke orang yang sabar dan mau kerja keras. Rehan mengangguk pelan. Aku gak janji bakal sempurna. Tapi aku janji bakal coba. Cukup itu, kata Nara lembut. Kadang Allah cuma minta kita melangkah satu kali dulu. Langkah kecil yang kelihatannya sepele, tapi bisa ubah seluruh arah hidup. Rehan menatap keluar jendela. Hujan telah berhenti. Lampu-lampu kota berkilau seperti ribuan harapan kecil yang jatuh dari langit. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara lembab malam itu memenuhi dadanya. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, hatinya terasa ringan. Sebelum pamit, ia menunduk sopan. Terima kasih, dokter. Malam ini rasanya beda. Nara tersenyum. Setiap perubahan besar selalu dimulai dari malam yang sederhana. Rehan melangkah keluar. Hujan telah menjadi gerimis, dan di jalan yang basah itu, bayangannya tampak lebih tegap daripada sebelumnya. Ia tidak tahu kemana langkah ini akan membawanya, tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Mungkin Allah baru saja mempertemukanku dengan jalan yang belum pernah kulihat. Langkahnya ringan, meski sepatu basah. Dan di balik pintu kaca yang perlahan tertutup, Nara menatapnya pergi dengan senyum samar, seolah ia tahu, malam itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang telah lama menunggu kesempatan untuk sembuh. Pagi itu udara masih basah sisa hujan malam. Rehan berdiri di depan cermin kamar kontrakannya yang sempit. Dindingnya lembab, sebagian cat mengelupas. Tapi cermin kecil itu bersih, dibersihkan setiap pagi, seperti ritual kecil yang membuatnya merasa masih punya kendali atas sesuatu. Ia menatap wajahnya lama. Ada lingkar mata gelap, kulit kusam, dan rambut yang tumbuh tak beraturan. Tapi kali ini, tatapannya berbeda. Ada niat baru yang lahir dari malam sebelumnya. Ia teringat kata-kata dokter Nara. Kadang orang cuma butuh cermin yang tepat buat sadar kalau dirinya layak. Cermin di depannya mungkin kecil, tapi hari itu, Rehan memutuskan menjadikannya tempat ia menanam keyakinan baru. Ia mengambil air wudhu, lalu mengusap wajahnya perlahan. Bismillah, bisiknya lirih.
Kalau ini jalan yang Allah kasih, aku gak akan mundur. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang belum pernah ia rasakan. Setiap sore sepulang kerja, Rehan datang ke klinik kecil itu. Awalnya canggung, bahkan hampir membatalkan niat di hari kedua karena takut dianggap bahan percobaan. Tapi setiap kali ia ragu, ia mengingat tatapan tulus Nara malam itu. Tatapan yang tidak menilai, hanya memahami. Sesi pertamanya sederhana. Nara memperlihatkan cara mencuci wajah yang benar, memberi krim ringan, dan menjelaskan pentingnya tidur cukup. Ini bukan soal tampan, Rehan. Ini soal menghormati tubuh yang dikasih Allah buat kamu jaga. Katanya sambil menatap lembut. Rehan mengangguk, menelan kalimat itu dalam-dalam. Ia tak pernah mendengar seseorang berbicara dengan cara seperti itu sebelumnya. Seolah perawatan diri bukan kesombongan, tapi bentuk rasa syukur. Minggu-minggu berjalan. Perubahan pertama bukan pada kulit, tapi pada kebiasaannya. Ia belajar tidur lebih awal, mengurangi kopi sachet yang dulu jadi teman begadang. Ia mulai olahraga ringan di halaman kontrakan, meminjam matras bekas tetangga. Kadang lelah, kadang malas, tapi setiap kali menyerah, ia mendengar suara kecil dalam dirinya. Kamu sudah mulai, jangan berhenti di tengah. Suatu sore, Nara meminta Rehan melihat cermin besar di klinik. Lihat baik-baik. Apa yang kamu lihat sekarang? Rehan menatap pantulan dirinya. Masih sederhana, masih jauh dari kata menawan, tapi matanya tidak lagi redup. Aku lihat orang yang berusaha, jawabnya pelan. Nara tersenyum. Itu jauh lebih berharga dari sekadar orang yang tampan tapi gak punya arah. Kata-kata itu menembus hatinya. Malam itu, saat ia berjalan pulang, hujan turun lagi, kali ini gerimis halus. Di bawah cahaya lampu jalan, ia menatap telapak tangannya yang lembab. Ia tersenyum kecil. Aku gak tahu bakal jadi apa, tapi rasanya aku hidup lagi. Namun perjalanan memperbaiki diri tidak selalu manis. Ada malam-malam di mana Rehan ingin berhenti. Saat tubuh lelah dan pikiran kembali pada kata-kata yang dulu menusuk dari Kanya dan Mira. Bahkan kalau dia jadi tampan, tetap gak selevel. Kalimat itu bergema di kepala seperti gema yang tak mau padam. Suatu malam, setelah lembur membersihkan ruang rapat, ia duduk sendiri di tangga darurat. Udara dingin, lampu neon berkelip pelan. Ia membuka ponselnya, menatap foto ibunya yang tersenyum di depan rumah bambu di kampung. Bu, kalau aku gagal, aku masih bisa pulang, kan? Tanyanya pelan. Seolah ibunya bisa mendengar. Lalu ia menunduk, menutup mata. Dalam diam itu, hatinya berbisik. Allah, aku gak minta dimudahkan, cukup jangan biarkan aku berhenti. Sebuah keheningan panjang mengikuti. Lalu, entah kenapa, rasa damai turun perlahan, seolah jawaban datang bukan lewat kata, tapi lewat tenang yang tiba-tiba memenuhi dada. Keesokan harinya, semangatnya kembali. Ia datang lebih pagi, bahkan sebelum Nara membuka klinik. Ketika Nara tiba, ia menemukan Rehan sedang menyapu teras. Kamu gak harus lakukan itu, kata Nara. Rehan tersenyum. Aku tahu, tapi aku pengen tempat ini bersih, kayak niatku. Hari itu, Nara mulai menambah sesi pembelajaran kecil. Bagaimana berbicara dengan nada yakin, bagaimana berdiri tegak tanpa terlihat menantang, bagaimana menjaga kontak mata saat berbicara. Latihan sederhana, tapi setiap kali Rehan berhasil, Nara menepuk bahunya ringan dan berkata, "Kamu makin bisa, Han." Pujian itu kecil, tapi bagi Rehan, rasanya seperti pengakuan pertama yang pernah ia terima. Beberapa kali pasien lain datang ke klinik, melihat Rehan dan bertanya, "Mas, perawat ya di sini?" Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Bukan, saya peserta program. Tapi semoga nanti bisa bantu orang juga." Dan saat ia mengucapkannya, ada keyakinan yang tumbuh dalam nada suaranya, keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di rumah, ia mulai merapikan hal-hal kecil. Membeli sabun yang lebih baik, menjemur seragamnya di bawah matahari, mengganti sepatu butut dengan yang sedikit lebih layak. Bukan demi orang lain, tapi demi dirinya sendiri.
Tiap langkah kecil terasa seperti menambal luka lama yang dulu ia sembunyikan di balik senyum datar. Suatu sore, saat Nara memeriksa kondisi kulitnya, ia berkata pelan, "Perubahan yang paling aku lihat bukan di wajahmu, tapi di matamu. Dulu redup, sekarang nyala." Rehan menatap cermin di ruangan itu. Matanya bergetar. "Aku gak tahu kenapa aku hampir nyerah waktu itu," katanya dengan suara parau. Nara menatapnya dalam-dalam. "Karena kamu pernah disakiti. Dan luka yang gak terlihat itu butuh waktu lebih lama buat sembuh. Tapi percayalah, setiap luka yang kamu rawat dengan sabar, suatu saat akan berubah jadi cahaya." Kalimat itu menancap kuat. Malamnya, Rehan menulis di buku catatan kecilnya, "Hari ini aku tidak sempurna. Tapi aku sudah lebih baik dari kemarin. Terima kasih, Allah, sudah beri aku 1 hari lagi untuk berusaha." Lampu kamar padam, tapi hatinya terang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rehan merasa perawatan bukan sekadar memperbaiki kulit, melainkan menyembuhkan jiwa yang lama tak disentuh. Ia mulai percaya bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang ia bangun sendiri, pelan-pelan, dengan doa, keringat, dan keberanian untuk tidak lagi menyembunyikan luka yang tak terlihat. Pagi itu, gedung Arkamedia kembali hidup seperti biasa. Asap kopi, dering telepon, dan langkah sepatu hak tinggi menjadi orkestra yang menandai rutinitas orang-orang yang merasa penting. Di lantai 18, Kanya dan Mira tengah duduk di ruang rapat besar yang tembus pandang. Dari balik jendela kaca, Jakarta terlihat seperti miniatur kesuksesan, penuh gedung dan ambisi. Namun di balik kilau itu, ada kesombongan halus yang tumbuh seperti debu, tak terlihat, tapi menempel di hati mereka. Kanya memandangi laporan di layar, lalu bersandar di kursinya. "Aku lagi mikirin proyek branding internal," katanya, nada suaranya ringan tapi tegas. "Aku pengin semua karyawan kita punya citra yang mencerminkan perusahaan, profesional, percaya diri, dan berkelas." Mira mengangguk cepat. "Setuju. Banyak staf di bawah yang bahkan gak tahu cara presentasi dengan benar. Penampilan itu penting. Kalau mereka aja gak bisa rawat diri, gimana klien mau percaya?" Kanya menghela napas pelan. Matanya menyipit. "Kamu tahu OB baru di lantai bawah itu? Aku lihat kemarin. Masih aja pakai seragam lusuh. Rambut acak-acakan. Kadang aku mikir, kita ini terlalu baik nerima orang kayak gitu di tempat seprestisius ini." Mira tertawa kecil. Mungkin dia belum sadar kalau tempat ini bukan cuma butuh kerja keras, tapi juga penampilan. Dunia ini gak punya waktu buat lihat hati orang, Nay. "Ya," Kanya menimpali. "Percaya diri gak bisa nyamarkan kelas sosial. Orang kayak dia, ya, tetap di situ-situ aja." Ucapan itu keluar begitu ringan, tapi mengandung beban yang bisa mematahkan seseorang jika didengar langsung. Ironisnya, mereka tidak sadar bahwa percakapan seperti itu justru menelanjangi kekosongan dalam diri mereka sendiri, bahwa di balik jas mahal dan gelar, ada ketakutan untuk terlihat biasa. Di lantai bawah, Rehan sedang merapikan gudang peralatan. Sudah sebulan ia menjalani program dari Dokter Nara. Kulitnya mulai bersih, rambutnya tertata, dan cara bicaranya kini lebih tenang. Tapi di tempat ini, tak seorang pun memperhatikan. Dunia kantor tidak berubah hanya karena ia berubah. Semua masih berjalan seperti semula, terburu-buru, sibuk, dan buta. Ia melewati koridor membawa ember, mendengar tawa dari ruang rapat. Tidak tahu bahwa dirinya adalah topik kecil dalam obrolan dua perempuan di dalamnya. Tapi entah kenapa, langkahnya terhenti di depan kaca besar di ujung lorong. Ia menatap bayangannya sendiri, lebih rapi, lebih hidup. Namun, tatapan balik yang ia terima dari kaca seolah berkata, "Mereka tetap gak akan melihatmu." Ia menarik napas panjang. "Biarin," gumamnya. "Aku bukan cermin buat mereka. Aku cukup jadi cermin buat diriku sendiri." Ucapan itu tidak keras, tapi cukup untuk menenangkan guncangan yang datang dari dalam. Siang harinya, saat makan di pantry, dua staf perempuan duduk di meja sebelah, membicarakan kabar soal pelatihan kepercayaan diri yang sedang dirancang oleh divisi HR. Katanya,
Semua karyawan bakal dilatih soal public image, kata salah satu dengan semangat. Mulai dari cara bicara sampai cara berpakaian. Yang lain menjawab sambil tersenyum sinis. Kalau gitu OB juga diajak gak, ya? Lucu sih. Bayangin mereka diajarin cara percaya diri. Tawa kecil menyusul kalimat itu. Rehan mendengarnya, tapi hanya tersenyum tanpa menoleh. Ia sudah terlalu sering jadi bahan pembicaraan halus macam itu. Bedanya, kali ini ia tidak merasa hancur. Ia hanya merasa kasihan. Setelah jam makan, ia duduk di taman belakang gedung, tempat kecil yang jarang dikunjungi siapapun. Pohon ketapang menjulang. Daunnya berguguran pelan ditiup angin. Di situ, Rehan membuka bekal sederhana, nasi dengan telur dadar dan sambal. Ia makan perlahan, menatap langit biru yang muncul di sela gedung tinggi. Dalam diam, ia berbisik lirih. Allah, aku tahu dunia ini gak selalu adil. Tapi tolong jangan biarkan aku jadi seperti mereka, yang menilai manusia cuma dari luar. Angin berembus, membawa suara azan dari kejauhan. Hatinya tenang. Ia teringat ucapan Nara minggu lalu. Kadang perubahanmu gak akan langsung dilihat orang. Tapi jangan kecil hati, karena yang pertama harus mengenalmu lagi adalah dirimu sendiri. Ucapan itu seperti doa yang menuntunnya bertahan hari demi hari. Sore menjelang. Rehan kembali ke ruangan yang sunyi. Ia mengganti air dispenser, menata kursi, memunguti tisu yang tercecer. Tak ada yang memuji, tak ada yang menyapa. Tapi di balik semua kesunyian itu, ada kebanggaan kecil yang tumbuh, bahwa ia bisa bekerja tanpa kehilangan harga diri. Ia tidak lagi membersihkan lantai dengan perasaan rendah. Ia melakukannya dengan perasaan berharga. Di lantai 18, Kanya masih sibuk mempersiapkan proposal branding. Ia memandangi presentasi dengan kata-kata besar. Nilai diri adalah citra perusahaan. Kalimat itu membuatnya merasa hebat. Meski tanpa sadar, di bawah sana ada seseorang yang sedang mempraktikkan maknanya lebih tulus daripada yang pernah ia lakukan. Malam turun perlahan. Gedung mulai kosong. Lampu-lampu kantor dimatikan satu persatu. Rehan menjadi orang terakhir yang keluar. Saat menutup pintu kaca besar itu, ia melihat bayangan samar dirinya di pantulan. Dulu, setiap kali melihat pantulan itu, ia merasa seperti penonton di hidup orang lain. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa seolah dunia di dalam kaca sedang menatap balik dengan hormat. Ia tersenyum kecil, lalu melangkah keluar gedung. Hujan tipis mulai turun, mengingatkannya pada malam ketika pertama kali bertemu Nara. Langit tampak sama, tapi hatinya tidak lagi sama. Ia menatap tetes-tetes air yang jatuh ke tanah dan berkata dalam hati, "Aku mungkin belum terlihat, tapi aku tahu Allah sedang melihat." Langkahnya terasa ringan di bawah cahaya lampu kota. Di jalan yang basah, Rehan berjalan tanpa terburu-buru. Tidak ada sorot mata kagum yang mengiringinya. Tidak ada tepuk tangan yang menyambut. Tapi justru di dalam ketenangan itu, ia menemukan makna paling murni dari harga diri, keyakinan untuk terus melangkah, bahkan ketika dunia memilih untuk tidak melihat. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Embun masih menempel di kaca jendela kontrakan Rehan yang sempit. Tapi di dalam kamar itu sudah terdengar suara langkah dan gesekan kain. Ia sedang menyetrika seragamnya dengan hati-hati, memastikan tiap lipatan rapi. Dulu, seragam hanya baginya pakaian kerja. Kini ia memperlakukannya seperti pakaian kehormatan. Ia sadar, perubahan bukan hanya soal kulit atau penampilan, tapi cara menghargai hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele. 1 tahun sebelumnya, ia mungkin akan mengeluh tentang hidup yang berat, tapi sekarang Rehan mulai memahami arti sabar yang sesungguhnya. Kesediaan melakukan hal yang sama, berulang-ulang, tanpa tepuk tangan, tanpa disorot siapapun. Ia menjalani disiplin yang sunyi, di mana setiap pagi adalah latihan menata hati. Begitu keluar dari kamar, ia menatap langit pagi yang perlahan berubah dari abu ke biru muda. Suara azan subuh baru saja berlalu, dan udara Jakarta yang masih lembab terasa menenangkan. Ia menarik napas panjang, lalu berangkat ke klinik Nara sebelum bekerja. Di sana,
Dokter Nara sudah menunggunya dengan senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Datang lebih awal lagi? Tanya Nara sambil menatap arlojinya. Rehan mengangguk. Saya cuma gak mau terlambat buat hal yang penting. Nara tersenyum kecil. Disiplinmu mulai kelihatan, Han. Tapi ingat, yang penting bukan cepatnya hasil, tapi konsistensinya. Hari itu mereka tidak banyak bicara. Sesi perawatan berjalan seperti biasa, pembersihan wajah, latihan pernapasan, sedikit percakapan ringan. Tapi di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh pelan, kepercayaan. Rehan mulai membuka diri, bukan karena ia ingin dikasihani, melainkan karena ia merasa dimengerti. Nara mendengarkan tanpa menghakimi, seperti seseorang yang tahu bahwa luka manusia tidak selalu bisa dilihat dari permukaannya. Dulu aku pikir, orang yang sukses itu cuma yang punya uang dan penampilan, kata Rehan pelan saat mereka duduk setelah sesi. Tapi ternyata, yang paling susah itu bukan punya banyak, tapi menjaga niat biar gak kotor. Nara menatapnya dalam. Kamu tahu kenapa orang gagal di tengah jalan, Han? Karena mereka kehilangan alasan awal mereka berusaha. Kalau kamu ingat kenapa mulai, kamu gak akan berhenti. Ucapan itu menancap dalam. Sepulang dari klinik, Rehan terus memikirkannya. Ia sadar, perubahan yang sedang ia jalani bukan lagi tentang penampilan, melainkan latihan menjaga hati agar tetap lurus di tengah dunia yang mudah membuat manusia ingin diakui. Hari-hari berikutnya ia semakin rajin. Di kantor, ia mulai memperhatikan cara berbicara dengan rekan kerja, menjaga nada suara, dan belajar mendengarkan. Ia tidak lagi menunduk setiap kali berhadapan dengan orang dari jabatan lebih tinggi, bukan karena sombong, tapi karena akhirnya ia memahami bahwa menghormati diri sendiri juga bagian dari menghormati orang lain. Beberapa karyawan mulai memperhatikan perubahannya. OB yang satu itu kok beda, ya? Bisik salah satu staf. Sekarang cara jalan dan ngomongnya kayak pegawai baru yang ikut pelatihan profesional. Tapi Rehan tidak mendengar, dan mungkin kalaupun mendengar, ia akan tetap melakukan hal yang sama. Ia tidak berubah untuk dipuji. Ia berubah karena akhirnya ia tahu bagaimana rasanya percaya pada dirinya sendiri. Suatu sore, Nara mengajaknya untuk ikut kelas kecil tentang komunikasi. Hanya 5 peserta. Semuanya pasien program CSR seperti Rehan. Mereka diminta untuk berbicara di depan kelompok tentang hal yang paling mereka syukuri. Ketika gilirannya tiba, Rehan berdiri, tangan sedikit gemetar. Ia tidak terbiasa berbicara di depan orang. Tapi kemudian ia menarik napas, mengingat semua perjalanan yang ia lalui, rasa diremehkan, rasa ingin menyerah, dan wajah ibunya di kampung yang selalu sabar menunggu kabar. Aku bersyukur, katanya perlahan, karena masih dikasih kesempatan buat memperbaiki diri. Dulu aku pikir dunia terlalu sempit buat orang kayak aku. Tapi ternyata dunia cuma sempit kalau kita berhenti melangkah. Suasana hening sesaat. Nara menunduk, menahan haru. Ia tahu, kalimat itu lahir bukan dari teori, tapi dari pengalaman yang nyata. Setelah kelas selesai, ia menghampiri Rehan dan berkata pelan, "Kamu tahu, Han, aku belajar sesuatu dari kamu juga. Kadang pasien justru jadi guru paling tulus." Hari demi hari, perubahan itu semakin nyata. Tubuh Rehan lebih bugar, kulitnya mulai bersih, dan yang paling kentara, sikapnya. Ia berjalan tegak, menatap orang dengan sopan, dan berbicara tanpa gugup. Namun di balik semua kemajuan itu, Rehan tetap menjaga hatinya agar tidak jatuh pada kesombongan. Ia tahu betul, harga diri yang lahir dari disiplin adalah sesuatu yang harus dijaga dengan rendah hati. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis jurnal kecil. Di halaman-halaman buku itu, tidak ada keluhan, hanya kalimat pendek yang selalu diulang. Hari ini aku masih berusaha, Allah. Terima kasih sudah izinkan aku hidup dengan niat yang baik. Kadang ia meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena takut kehilangan rasa syukur yang baru ia temukan. Suatu pagi, ia tiba di klinik membawa 2 bungkus nasi uduk untuk Nara dan asistennya. "Ini apa?" tanya Nara heran. "Cuma sarapan, Dok. Biar semangat."
Nara menatapnya sambil tertawa kecil. Kamu berubah jauh, Han. Tapi yang paling aku suka, kamu gak kehilangan ketulusan. Rehan tersenyum. Kalau hati niatnya baik, mungkin Allah yang bantu rawat sisanya. Hari itu, langit cerah tanpa awan. Saat Rehan pulang dari klinik, ia berjalan menembus jalanan yang ramai, tapi langkahnya terasa ringan. Ia tak tahu apakah orang di sekelilingnya memperhatikan atau tidak. Ia tak lagi peduli. Karena bagi Rehan, disiplin bukan soal dilihat dunia, tapi soal bagaimana ia bisa melihat dirinya sendiri tanpa malu. Ketika matahari mulai turun, ia berhenti di jembatan penyeberangan dan menatap langit jingga. Hatinya tenang. Di tengah riuh kota yang selalu menuntut lebih, Rehan memilih untuk terus diam dalam keteguhan yang sederhana. Ia tahu perjalanannya belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut menunggu waktu. Karena di dalam kesunyian itulah, ia akhirnya menemukan bentuk paling murni dari kekuatan, ketekunan yang tak membutuhkan sorotan siapapun. Sore itu, udara Jakarta terasa lebih hangat dari biasanya. Rehan baru saja selesai dari klinik Nara, membawa tas kecil berisi vitamin dan jadwal rutinnya. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan dan pelatihan, ia kini terbiasa dengan disiplin hidupnya, bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, tapi bagian dari dirinya. Wajahnya bersih, rambut tertata, dan senyumnya tenang. Tapi yang paling mencolok bukan perubahan fisik, melainkan cara ia memandang dunia. Tidak lagi dengan rasa takut, melainkan dengan penerimaan yang tulus. Ia berjalan di tepi jalan sambil membaca pesan di ponselnya dari seorang teman lama yang kini bekerja di perusahaan jasa logistik. Han, bisa bantu aku? Ada proyek kiriman dokumen penting buat perusahaan Arka Media. Aku butuh orang yang aku percaya buat antar langsung ke sana. Fee-nya gak seberapa, tapi aku yakin kamu bisa handle. Nama itu membuat langkahnya berhenti sejenak. Arka Media, tempat di mana dulu ia jadi OB, tempat di mana harga dirinya pernah diuji tanpa suara. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar pelan, antara ragu dan penasaran. Namun setelah diam beberapa detik, ia menarik napas dalam dan mengetik balasan. Boleh, aku bantu. Malamnya ia duduk di tepi ranjang, menatap kalender kecil di meja. Tangannya menggenggam tas kerja lusuh yang masih ia simpan sejak masa-masa jadi OB. Tas itu saksi dari setiap hinaan yang dulu ia telan diam-diam. Sekarang, benda itu terasa seperti simbol dari perjuangan yang ia menangkan tanpa perlu membalas siapapun. Allah, bisiknya pelan. Kalau ini memang waktuku kembali ke sana, tolong kuatkan hatiku. Aku datang bukan buat balas dendam, tapi buat nunjukin kalau luka bisa sembuh tanpa harus menyakiti. Keesokan paginya, Rehan bersiap dengan pakaian sederhana tapi rapi, kemeja biru muda, celana kain hitam, dan sepatu yang sudah ia poles semalaman. Ia menatap dirinya di cermin sebelum berangkat, lalu tersenyum kecil. Tidak ada kebanggaan berlebihan, hanya ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Perjalanan menuju gedung Arka Media terasa seperti membuka pintu kenangan. Setiap sudut kota mengingatkannya pada hari-hari ketika ia dulu berjalan kaki ke kantor sambil menahan panas matahari dan tatapan merendahkan dari orang-orang. Tapi kali ini, langkahnya mantap. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Hanya rasa syukur karena ia masih diberi kesempatan untuk melihat kembali tempat yang dulu meninggalkan luka dalam hidupnya. Begitu tiba di depan gedung, ia berhenti sebentar. Bangunan kaca itu masih sama megahnya, seolah tak pernah berubah. Orang-orang berjas hitam keluar masuk dengan tergesa, membawa ponsel dan ambisi di tangan. Rehan tersenyum tipis. Lucu ya, gumamnya. Dulu aku pikir gedung ini lebih besar dari hidupku. Sekarang, rasanya gedung ini cuma bangunan biasa. Ia masuk melalui lobi, menyerahkan identitas kepada resepsionis. Nama saya Rehan. Saya bawa dokumen dari PT Sinar Logistik, ditujukan ke bagian manajemen Arka Media. Resepsionis yang masih muda menatapnya sekilas lalu tersenyum sopan. Tidak ada pandangan meremehkan, tidak ada tatapan aneh, hanya pelayanan profesional seperti seharusnya. Dan hal itu saja sudah cukup membuat Rehan merasa dunia mulai menyeimbangkan dirinya. Ia duduk menunggu di sofa ruang tunggu, menatap sekeliling.
Tempat itu masih sama, dingin, mengilap, dan penuh aroma parfum mahal. Tapi kini suasananya berbeda, bukan karena tempatnya berubah, tapi karena ia sudah tidak lagi memandangnya dengan rasa kecil. Sementara itu, di lantai atas, Kanya dan Mira sedang sibuk mempersiapkan presentasi besar untuk klien luar negeri. Mereka tak tahu bahwa seseorang dari masa lalu sedang berada di bawah sana. Dunia sering berputar tanpa sengaja, dan kadang, tanpa rencana, garis takdir mempertemukan kembali dua waktu yang belum selesai. Bu, ada pengantar dokumen dari Sinar Logistik, katanya penting. Suara staf masuk lewat interkom. Kanya menatap jam tangan. Suruh tunggu di ruang rapat kecil. Aku ke sana sebentar. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Rehan berdiri, memegang map coklat berisi dokumen, wajahnya tenang. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seperti berhenti sesaat. Kanya sempat mengerutkan kening, mencoba mengingat. Maaf, kita pernah kenal, tanyanya pelan. Rehan tersenyum sopan. Saya pernah bekerja di sini dulu, Bu. Bagian kebersihan. Kanya menatap lebih lama, seolah tak percaya. Dulu, wajah itu lusuh dan letih. Sekarang, meski sederhana, ada wibawa yang sulit dijelaskan. Tenang, matang, penuh keyakinan. Oh, Rehan. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menelan ludah. Ada sesuatu di dadanya yang menegang. Kamu berubah, ya? Rehan hanya tersenyum kecil. Saya cuma belajar menjaga diri, Bu. Sama seperti perusahaan yang terus berbenah, saya juga ingin memperbaiki hidup saya. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara AC yang terdengar. Kanya merasa tak nyaman dengan perasaan aneh di dadanya. Kagum bercampur malu. Ia teringat jelas kata-katanya dulu, tentang kelas sosial, tentang merendahkan seseorang yang ia anggap kecil. Kini, orang itu berdiri di depannya, bukan untuk meminta pengakuan, tapi menjalankan tugas dengan wibawa yang tak bisa dibantah. Terima kasih, Rehan, ucapnya akhirnya. Sama-sama, Bu. Rehan menunduk sopan, lalu menyerahkan map. Saya pamit. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya ringan, tapi di setiap hentakan kaki itu, Kanya seolah mendengar gema masa lalunya sendiri, gema yang kini berubah menjadi cermin. Rehan keluar dari ruangan dengan napas panjang. Ia tidak merasa menang, tidak merasa lebih tinggi. Yang ia rasakan justru kedamaian. Ia menatap langit melalui jendela besar di lobi dan berbisik pelan. Allah, terima kasih. Ternyata cara terbaik menghadapi masa lalu bukan dengan membuktikan apa-apa, tapi dengan tetap berjalan dan tidak berubah jadi orang yang sama seperti mereka dulu. Sore itu, matahari condong ke barat, memantulkan cahaya ke dinding kaca gedung. Rehan melangkah keluar dengan senyum yang tulus, meninggalkan tempat yang dulu membuatnya merasa tak berarti. Tapi kali ini, langkahnya bukan langkah seorang korban. Ia melangkah sebagai seseorang yang telah memaafkan dunia, orang lain, dan dirinya sendiri. Transisi dari disiplin sunyi menuju kesempatan ini terasa seperti bab baru dalam hidupnya. Ia tak tahu apa yang menunggu di depan, tapi yang pasti, hatinya kini kuat untuk menghadapi apapun. Karena setelah sekian lama berjalan di bawah hujan penghinaan, akhirnya Rehan tahu, cahaya tak perlu dicari. Ia tumbuh dari dalam, perlahan, sampai dunia terpaksa melihatnya. Udara siang itu terasa hangat tapi tenang. Cahaya matahari jatuh menembus jendela besar di lobi Arkamedia, memantul di lantai marmer dan menyinari langkah Rehan yang mantap menuju ruang administrasi. Pekerja-pekerja lalu lalang seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa pria dengan tas hitam sederhana itu dulu pernah menjadi bagian kecil dari gedung ini, bagian yang nyaris tak terlihat, tapi kini kembali membawa dirinya dengan cara yang jauh lebih kuat. Ia tidak datang untuk mencari pengakuan, tidak pula untuk mengusik masa lalu. Ia hanya menjalankan amanah kecil, mengantar dokumen penting. Namun di balik langkah yang tenang itu, ada getaran halus dalam dadanya. Bukan rasa takut, melainkan kesadaran bahwa inilah saatnya ia menghadapi tempat yang dulu membuatnya merasa tak berharga. Ketika lift terbuka di lantai 18,
Aroma parfum mewah dan suara sepatu hak tinggi menyambutnya. Ruang rapat besar di ujung koridor terlihat masih sama seperti dulu. Dinding kaca jernih, meja panjang berkilau, dan kursi kulit hitam yang tampak dingin sekaligus megah. Ia berdiri sejenak, memandangi bayangannya di kaca, bukan lagi sosok lusuh dengan kepala tertunduk, melainkan seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang dari kehinaan menuju penerimaan. Staf administrasi mempersilakan Rehan menunggu di luar ruang rapat karena para direksi sedang dalam pertemuan. Dari balik pintu kaca, ia bisa melihat Kanya dan Mira duduk berdampingan. Mereka sibuk membahas angka dan strategi, tapi dari kejauhan Rehan bisa menangkap bahasa tubuh mereka. Percaya diri, elegan, namun tanpa sadar dingin. Beberapa menit kemudian, rapat selesai. Kanya keluar lebih dulu, diikuti Mira. Ketika matanya menangkap sosok Rehan, langkahnya spontan melambat. Ia menatap pria itu lama, seolah pikirannya sedang berusaha mengenali wajah yang sudah pernah ia lihat namun tak mampu ditempatkan di waktu yang tepat. "Permisi, saya ingin menyerahkan dokumen untuk bagian manajemen," kata Rehan sopan. Suaranya tenang, tak bergetar sedikit pun. Kanya menatapnya lebih dekat. Ada sesuatu di matanya yang membuat dadanya bergetar. Ketenangan yang tidak pernah ia miliki. "Kamu," katanya ragu. "Kamu Rehan, kan? Dulu kerja di sini." Rehan menunduk sopan. "Iya, Bu. Dulu saya di bagian kebersihan." Mira yang berdiri di samping Kanya ikut menatap. Matanya membesar sedikit. "Serius? Kamu berubah banget." Rehan tersenyum kecil. "Saya cuma berusaha jadi versi yang lebih baik dari diri saya sendiri." Hening menyelimuti lorong itu. Bagi Rehan, pertemuan itu terasa seperti bab yang seharusnya sudah lama ditutup tapi kini terbuka kembali, bukan untuk luka, tapi untuk penyembuhan. Bagi Kanya dan Mira, pertemuan itu seperti cermin yang tiba-tiba menampakkan wajah mereka sendiri ketika dulu tertawa merendahkan orang lain. Kanya mencoba tersenyum, tapi ada kegugupan di matanya. "Waktu itu, aku pernah..." Rehan memotong dengan lembut. "Gak apa-apa, Bu. Saya sudah lupakan. Kadang orang cuma belum belajar melihat lebih dalam dari apa yang tampak." Kalimat itu membuat udara di ruangan serasa berhenti. Mira menunduk. Kanya menatapnya lama tanpa bisa bicara. Dalam sekejap, semua rasa superior yang dulu ia banggakan berubah jadi rasa malu yang berat. Bukan karena Rehan kini tampak lebih baik, tapi karena kesadarannya bahwa dulu ia terlalu kecil untuk menilai orang lain. "Rehan," suara Kanya akhirnya keluar lirih. "Kamu sekarang kerja di mana?" "Saya bantu proyek CSR di klinik kecil, Bu. Saya belajar dan juga bantu orang-orang yang pengin bangkit dari rasa rendah diri." Mira tertegun. "Kamu ikut ngajar?" Rehan tersenyum lagi. Tatapannya tulus. "Enggak sepenuhnya, Bu. Saya cuma berbagi pengalaman. Kadang orang lebih percaya pada cerita nyata daripada teori." Kanya menatapnya dengan campuran kagum dan perasaan bersalah. Ada sinar lembut di wajah Rehan yang dulu tak pernah ia lihat. Ia baru sadar, keanggunan sejati ternyata lahir bukan dari pakaian atau status, tapi dari hati yang tidak lagi menyimpan dendam. Suasana di antara mereka berubah pelan. Dari yang semula canggung, menjadi hening yang penuh makna. Rehan menyerahkan map dokumen dengan tangan mantap. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu. Saya pamit." Kanya ingin mengatakan sesuatu. Mungkin permintaan maaf, mungkin ucapan terima kasih, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap punggung Rehan yang menjauh dengan langkah tenang, seperti seseorang yang tidak lagi terikat masa lalu. Begitu pintu lift tertutup, Kanya masih berdiri di tempat. "Dia bukan orang yang sama, Mir," katanya lirih. Mira mengangguk. "Iya, tapi mungkin dia memang gak pernah berubah. Kita aja yang dulu buta." Kalimat itu menggema di kepala Kanya lama setelah Rehan pergi. Ia menatap jendela kaca besar di ruang kerjanya, dan untuk pertama kalinya, bayangannya sendiri terasa asing. Ia melihat sosok wanita yang selama ini sibuk membangun citra, tapi lupa membangun hatinya. Tatapan Rehan tadi, yang tenang tanpa dendam, justru membuatnya merasa kecil. Sementara itu, di lantai bawah,
Rehan berhenti sejenak di lobi. Ia menatap ke arah gedung yang menjulang, lalu tersenyum kecil. Tidak ada rasa puas, tidak ada euforia, hanya kedamaian yang perlahan menyelimuti dada. Ia tahu, kalau dulu ia datang ke tempat ini sebagai seseorang yang mencari pengakuan, hari ini ia datang sebagai seseorang yang sudah menemukan dirinya sendiri. Langkahnya menuju pintu keluar disertai bisikan lembut dalam hati. Allah, terima kasih. Engkau izinkan aku kembali bukan untuk pamer, tapi untuk melihat seberapa jauh aku sudah berjalan. Cahaya sore menembus kaca, memantulkan siluet tubuhnya di lantai marmer. Sekilas, bayangan itu tampak seperti dua orang, Rehan yang dulu dan Rehan yang sekarang, berjalan berdampingan. Tapi kemudian, saat ia melewati ambang pintu, bayangan yang lama perlahan memudar, dan yang tersisa hanyalah sosok yang baru, lebih tegak, lebih damai. Ketika angin sore menerpa wajahnya, Rehan menatap langit dan tersenyum. Di balik semua perjuangan, ternyata yang paling menenangkan bukanlah saat orang lain akhirnya mengakui, melainkan ketika hati sendiri berhenti meminta pengakuan itu. Dan pada momen itu, ia tahu, dirinya telah benar-benar sembuh. Transisi yang lembut terasa di udara, antara masa lalu yang telah ia lepaskan, dan sesuatu yang menunggu di depan yang belum ia mengerti. Tapi kali ini, Rehan tidak takut lagi. Karena setelah menatap mata mereka yang dulu merendahkannya, ia menyadari bahwa penghormatan sejati tidak pernah diminta. Ia tumbuh sendiri, dari kesabaran yang dijaga diam-diam. Malam turun perlahan di atas langit Jakarta. Gedung-gedung tinggi yang tadi siang berkilau kini berubah menjadi dinding kaca penuh bayangan cahaya. Kanya duduk di ruang kerjanya sendirian. Lampu kantor sudah banyak yang padam, menyisakan cahaya lembut dari meja kerjanya yang memantul di permukaan kaca. Tangannya menatap layar laptop yang masih terbuka, tapi pikirannya melayang jauh, bukan pada laporan keuangan, bukan pada rencana proyek, melainkan pada wajah seseorang yang muncul kembali setelah sekian lama. Wajah yang dulu ia anggap sepele, kini justru menatapnya tanpa rasa benci sedikitpun. Rehan. Nama itu berputar di kepalanya sejak siang. Setiap kali ia mencoba fokus pada angka-angka di layar, kalimatnya kembali bergema. Kadang orang cuma belum belajar melihat lebih dalam dari apa yang tampak. Ia menutup laptop pelan, menatap bayangannya di kaca jendela. Dari luar, ia terlihat seperti sosok wanita sukses, blazer rapi, rambut tersusun, posisi tinggi di perusahaan. Tapi di balik bayangan itu, ia justru melihat sesuatu yang rapuh. Mata yang dulu begitu yakin menilai orang lain kini tampak bimbang, seperti mencari arah. Ia menatap pantulan dirinya lama, lalu berbisik pelan. Aku, yang dulu menertawakan orang lain karena tidak punya keberanian, ternyata aku sendiri yang takut menghadapi diriku sendiri. Angin malam berhembus dari ventilasi, membawa aroma lembut parfum ruangan yang tiba-tiba terasa menyesakkan. Kanya menunduk, mencoba menenangkan dada yang berat. Entah kenapa, pertemuannya dengan Rehan tadi siang seperti memukul sisi dalam dirinya yang paling ia hindari. Sisi yang dulu percaya bahwa nilai manusia hanya bisa diukur dari penampilan dan jabatan. Di ruangan sebelah, Mira juga belum pulang. Ia mengetuk pintu pelan. "Nai, kamu masih di sini?" Kanya mengangguk, tersenyum kaku. "Cuma beresin laporan." Mira berjalan mendekat, lalu duduk di kursi seberang meja. "Aku tahu kamu kepikiran soal Rehan." Kanya menghela napas panjang. "Iya. Kamu sadar gak, Mir, betapa memalukannya kita dulu?" Mira terdiam. "Aku udah mikirin itu juga. Cara kita bicara, cara kita lihat dia waktu itu, semuanya terasa salah sekarang." Kanya menatap lantai. "Aku ingat banget waktu itu aku bilang bahkan kalau dia jadi tampan, aku gak akan pernah bisa lihat dia setara. Tapi siang tadi, aku justru merasa dia yang lebih tinggi dari aku." Mira menatapnya penuh empati. Dia gak berubah karena uang atau nasib. Dia berubah karena hati. Dan aku pikir, itulah yang bikin dia terlihat beda. Ucapan itu membuat dada Kanya semakin sesak. Ia berdiri dan berjalan ke depan jendela, menatap kota yang gemerlap. Lampu-lampu di bawah sana tampak seperti bintang yang terjatuh, berkelip di antara debu dan polusi.
Selama ini aku pikir aku sukses karena kerja keras. Tapi ternyata aku cuma berlari dari rasa takut. Takut terlihat kecil. Takut gak dihargai. Makanya aku ngerendahin orang lain, supaya aku merasa lebih tinggi. Mira mendengarkan dalam diam. Mungkin semua orang pernah begitu, Nay. Tapi gak semua orang sadar secepat ini. Kanya tersenyum tipis. Rehan yang membuat aku sadar. Dan lucunya, dia gak bilang apapun yang menyakitkan. Dia cuma hadir, tenang, dan itu lebih keras dari 1000 teguran. Ia menatap jam di dinding. Sudah hampir pukul 10 malam. Suara hujan mulai terdengar di luar, menetes di kaca jendela. Kanya membuka tasnya, mengeluarkan payung, lalu berhenti. Ia menatap payung itu lama, lalu tersenyum getir. Kamu tahu gak, Mir? Dulu aku yang paling suka ngomong soal self-development. Tapi ternyata aku sendiri gak berkembang. Aku cuma tumbuh dalam ketakutan yang dibungkus kesombongan. Mira menepuk bahunya pelan. Mungkin ini waktunya kita belajar dari orang yang dulu kita anggap kecil. Kanya mengangguk perlahan. Iya. Dan aku pengin ketemu dia lagi. Tapi bukan buat minta maaf semata. Aku pengin bilang makasih. Karena dia udah nunjukin cara jadi manusia yang sebenarnya. Hujan di luar semakin deras. Kanya mengambil jas hujan, menatap refleksi dirinya sekali lagi di kaca jendela. Ada perubahan halus dalam tatapannya. Bukan lagi pandangan dingin wanita karir yang merasa tahu segalanya, tapi mata seseorang yang sedang belajar rendah hati. Di perjalanan pulang, mobilnya melaju pelan melewati jalan-jalan yang basah. Lampu kota memantul di kaca depan seperti serpihan cahaya yang menari di air. Kanya membuka kaca sedikit, membiarkan udara malam masuk, membasuh sesak di dadanya. Ia menatap jalanan yang dipenuhi orang-orang dengan jas hujan, payung, dan langkah tergesa. Tiba-tiba ia sadar, selama ini ia hidup di antara manusia tapi tak pernah benar-benar melihat mereka. Ia hanya melihat status, bukan perjuangan, penampilan, bukan makna. Di lampu merah, ia berhenti. Dari luar jendela, terlihat seorang pria tua penjual jas hujan berdiri di bawah payung rusak, menggigil tapi tetap tersenyum menawarkan dagangan. Sekilas, ia teringat Rehan. Dalam tatapan penuh kasih pria itu, ia menemukan bayangan ketulusan yang sama, ketenangan orang yang sudah berdamai dengan kerasnya hidup. Hatinya bergetar. Ia merogoh dompet dan membuka kaca. Pak, saya beli 2 ya. Pria tua itu tersenyum. Wajahnya basah air hujan. Makasih banyak, Bu. Semoga rezeki Ibu lancar. Kanya membalas senyum, tapi matanya berkaca. Amin, Pak. Mobil kembali melaju. Dalam keheningan kabin, ia berbisik pelan, hampir seperti doa. Allah, aku malu. Aku sering merasa paling tinggi. Padahal engkau bisa angkat siapapun yang tulus lebih tinggi dari yang sombong. Ketika mobil tiba di depan rumahnya, hujan sudah mulai reda. Ia turun perlahan, membuka payung baru yang tadi dibeli. Tetes air masih jatuh pelan dari ujung daun di taman rumahnya. Ia berhenti di depan pintu, menatap langit yang kelabu dan tersenyum kecil. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar hangat, bukan rasa bersalah, tapi rasa syukur karena akhirnya ia bisa merasakan lembutnya perasaan yang dulu hilang, empati. Malam itu, Kanya tidak menyalakan lampu rumah. Ia duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Tangannya menulis sesuatu di buku catatan kecil. Kadang kita perlu bertemu orang yang dulu kita anggap kecil, supaya tahu bahwa sebenarnya yang kecil adalah cara kita melihat. Ia menutup buku itu, menatap cermin besar di ruang tamunya, dan kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak melihat bayangan wanita sempurna. Ia melihat manusia biasa yang sedang belajar menjadi lebih baik. Dan di dalam tatapan itu, ia tahu, cermin yang dulu ia gunakan untuk menilai orang lain kini berbalik menghadap dirinya sendiri. Pagi itu Jakarta bernafas lembut setelah malam yang panjang diguyur hujan. Udara terasa lebih bersih. Langit sedikit kebiruan dengan sisa awan kelabu di tepinya. Di klinik kecil milik Dokter Nara, sinar matahari menembus kaca jendela dan jatuh di lantai,
membentuk pola cahaya hangat yang menenangkan. Rehan datang lebih pagi dari biasanya, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain abu-abu. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, tapi yang paling menonjol adalah ketenangan dalam geraknya. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Nara yang sedang memeriksa jadwal pasien mendongak ketika mendengar suara langkah Rehan. "Kamu datang lebih pagi lagi," katanya sambil tersenyum. Rehan membalas senyum itu. Hari ini rasanya pengin mulai lebih awal. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Nara tertawa kecil. "Beda gimana?" Rehan menatap keluar jendela. "Entah, Dok. Kayak ada yang mau berubah. Tapi bukan perubahan besar. Cuma sesuatu yang terasa lebih damai." Nara memperhatikan ekspresi Rehan yang kini jauh lebih matang. Di matanya tidak lagi ada keraguan. Hanya kedalaman yang lahir dari banyak luka yang telah disembuhkan perlahan. "Kalau kamu bisa lihat dirimu dulu dan dirimu sekarang dalam satu cermin," kata Nara, "kamu bakal sadar betapa panjang perjalananmu." Rehan tertunduk. Suaranya pelan. "Kadang aku masih gak percaya bisa sampai di titik ini. Dulu aku cuma pengin dilihat. Sekarang aku cuma pengin bermanfaat." Sebelum Nara sempat menjawab, asisten klinik masuk membawa sepucuk surat dalam amplop putih. "Dok, ini surat undangan dari panitia seminar CSR. Katanya acara besok pagi, dan mereka minta dokter jadi pembicara utama." Nara menerima surat itu dan membaca cepat. Lalu matanya berhenti pada satu baris di bawah. "Kami juga mengundang salah satu peserta program CSR klinik Dermanara yang mengalami perubahan inspiratif." Ia mengangkat wajah, menatap Rehan. "Rehan," katanya perlahan, "mereka mau kamu yang jadi pembicara tamu." Rehan terdiam. "Saya?" "Iya. Mereka bilang cerita kamu jadi inspirasi bagi banyak orang setelah beberapa media kecil menulis tentang program kita. Kamu gak sadar, tapi kisahmu ternyata menyebar." Rehan mematung beberapa detik. Ia tidak merasa pantas. Baginya, semua yang ia lakukan hanya langkah kecil untuk memperbaiki diri, bukan sesuatu yang layak diceritakan di panggung. "Saya takut, Dok. Takut salah ngomong. Takut orang kira saya pura-pura hebat." Nara menatapnya lembut. "Justru karena kamu gak merasa hebat, kamu layak di sana. Orang gak butuh pidato sempurna. Mereka butuh kisah nyata yang jujur." Rehan terdiam lama. Ia menatap kedua tangannya, lalu perlahan mengangguk. "Kalau memang itu bisa bantu orang lain percaya bahwa hidup bisa berubah, saya siap." Hari berganti cepat. Malam itu, Rehan hampir tak bisa tidur. Di kamarnya yang sederhana, ia menatap kertas kosong di meja. Ia mencoba menulis apa yang ingin disampaikan besok, tapi setiap kalimat terasa berlebihan. Akhirnya ia hanya menulis satu kalimat di atas kertas itu. "Perubahan sejati bukan tentang menjadi orang baru, tapi menemukan kembali diri yang pernah kita tinggalkan." Pagi berikutnya, aula tempat seminar diadakan sudah dipenuhi tamu dari berbagai perusahaan dan lembaga sosial. Spanduk besar bertuliskan, "Membangun harga diri lewat tindakan nyata," membentang di dinding depan. Nara berdiri di sisi panggung, menyiapkan presentasinya. Ketika nama Rehan dipanggil, ruangan yang semula riuh perlahan menjadi tenang. Rehan naik ke panggung dengan langkah mantap. Ia mengenakan jas abu muda yang sederhana, bukan pakaian mahal, tapi cara ia memakainya memancarkan wibawa. Sorot lampu menimpa wajahnya, tapi ia tidak tampak gugup. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap hadirin yang sebagian besar mengenakan jas mahal dan pakaian formal. "Assalamualaikum." Suaranya tenang tapi jelas. "Nama saya Rehan. Mungkin beberapa tahun lalu, kalau kalian lihat saya di jalan, kalian gak akan mengenal saya. Saya cuma petugas kebersihan di salah satu perusahaan besar. Saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya berubah jadi orang penting, tapi karena saya belajar satu hal. Nilai diri gak datang dari status, tapi dari keberanian buat mulai." Suasana ruangan mendadak hening. Beberapa orang menunduk, tertegun. Rehan melanjutkan. Suaranya bergetar halus tapi mantap. "Saya dulu sering diremehkan. Saya juga pernah percaya bahwa saya memang tidak pantas dihargai.
Tapi ternyata, yang membuat kita kecil bukan hinaan orang lain, tapi ketika kita sendiri berhenti percaya bahwa Allah menciptakan kita dengan nilai. Ia berhenti sejenak, menatap para tamu yang terpaku. Saya gak pernah berpikir bisa berdiri di sini. Semua ini karena saya belajar dari seseorang yang mengulurkan tangan tanpa menilai saya dari luar, Dr. Nara. Tapi yang paling besar, karena Allah kasih kesempatan kedua. Bukan untuk membuktikan saya lebih baik dari orang lain, tapi untuk membuktikan bahwa saya mampu memperbaiki diri. Di antara hadirin, Kanya dan Mira duduk di barisan tengah. Mereka datang sebagai perwakilan perusahaan yang ikut mendukung program CSR tersebut. Keduanya tak menyangka orang yang sedang berbicara di depan mereka adalah Rehan yang dulu mereka anggap rendah. Mata Kanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, tangan gemetar di atas pangkuan. Rehan menutup ucapannya dengan tenang. Kalau hari ini ada di antara kalian yang merasa gak cukup baik, tolong dengar ini. Jangan tunggu dunia melihatmu baru kamu percaya diri. Percayalah dulu, baru dunia belajar melihat. Karena kadang dunia memang lambat, tapi Allah selalu tepat waktu. Tepuk tangan bergema di ruangan. Panjang, tulus, dan penuh rasa haru. Rehan menunduk sedikit, bukan dalam kebanggaan, tapi rasa syukur yang menenangkan. Ia turun dari panggung, disambut Nara yang menepuk bahunya lembut. Kamu berhasil, Han. Suaramu bukan cuma didengar, tapi dirasakan. Kanya berdiri perlahan dari kursinya. Matanya berkaca penuh air. Ia menatap Rehan dari jauh, sementara Mira berbisik pelan. Kamu mau nyapa dia? Kanya menggeleng. Belum sekarang. Aku masih belajar menatap diriku sendiri dulu. Namun di hatinya, Kanya tahu, siang itu bukan hanya Rehan yang berbicara tentang perubahan, tapi juga dirinya yang mulai memahami makna penyesalan yang indah, bukan menyesal karena terlambat, tapi bersyukur karena akhirnya mengerti. Sore menjelang, Rehan duduk di taman kecil di belakang aula setelah acara selesai. Angin bertiup pelan, membawa suara burung dan aroma tanah basah. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu menutup matanya sebentar. Dalam hati, ia berbisik lirih. Terima kasih, Allah. Aku datang dari tempat yang gelap, tapi Engkau gak biarkan aku tinggal di sana. Di kejauhan, cahaya sore menimpa wajahnya, membuatnya tampak bersinar lembut. Ia tidak sadar bahwa di sisi lain taman, Kanya berdiri diam, menatapnya dari jauh dengan senyum kecil di wajah. Tak ada kata di antara mereka, hanya udara yang membawa pesan sunyi, bahwa kadang, manusia harus runtuh dulu agar bisa belajar berdiri dengan benar. Dan di keheningan sore itu, Rehan tahu, hidupnya telah berubah arah, bukan karena ia meninggalkan masa lalu, tapi karena ia telah memaafkannya. Senja di Jakarta hari itu terasa berbeda. Langit berwarna oranye keemasan, seolah seluruh kota sedang beristirahat setelah hari yang panjang. Di luar aula seminar yang mulai sepi, Rehan masih duduk di bangku taman. Ia memandangi sisa cahaya matahari yang perlahan memudar di balik gedung tinggi, sementara di tangannya masih tergenggam kertas catatan pidato yang tadi pagi membuatnya gemetar. Namun kini, tangannya tidak lagi bergetar. Ada ketenangan baru yang tumbuh dalam dirinya, bukan rasa bangga, tapi rasa cukup. Suara langkah kaki mendekat dari belakang. Kamu gak pulang, Han? Tanya Nara lembut. Ia membawa 2 gelas kopi kertas dan duduk di sebelah Rehan. Rehan tersenyum kecil. Nanti, Dok. Aku cuma pengen duduk sebentar. Rasanya belum sepenuhnya percaya semua ini terjadi. Nara menatapnya lama. Kenapa? Kamu udah ngelewatin banyak hal. Kamu pantas di sini. Rehan menunduk. Suaranya pelan. Dulu aku sering doa minta Allah kasih kesempatan baru. Aku kira kesempatan itu datang dalam bentuk keberuntungan. Tapi ternyata datang dalam bentuk orang. Kamu. Nara terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke langit yang mulai gelap. Han, boleh jujur. Rehan mengangguk. Aku juga pernah hampir menyerah. Waktu klinik ini belum punya pasien. Aku sempat mikir buat tutup aja. Orang tuaku gak percaya aku bisa jalanin bisnis ini sendiri. Tapi malam waktu aku ketemu kamu di depan klinik itu, hujan, kamu basah kuyup,
Entah kenapa aku ngerasa Allah ngirimin seseorang buat nyelamatin aku dari rasa putus asa. Rehan menatapnya. Matanya melembut. Padahal aku pikir waktu itu aku yang diselamatkan. Nara tersenyum tipis. Mungkin kita sama-sama diselamatkan, cuma lewat cara yang berbeda. Angin sore bertiup pelan. Daun-daun kering berputar di antara kaki mereka. Dalam keheningan itu, ada makna yang tidak perlu dijelaskan. Dua jiwa yang pernah runtuh, kini berdiri berdampingan di bawah langit yang sama. Beberapa hari kemudian, klinik Nara menjadi lebih ramai dari biasanya. Liputan kecil dari seminar menyebar ke media sosial. Banyak orang yang datang ingin tahu tentang program perubahan diri tanpa sulap yang dipimpin oleh seorang dokter muda dan seorang mantan office boy. Namun bagi Rehan dan Nara, semua perhatian itu terasa seperti bonus kecil, bukan tujuan. Mereka tetap bekerja dengan ritme yang sama, sederhana, tulus, dan konsisten. Suatu sore, saat klinik mulai sepi, pintu terbuka pelan. Seorang wanita masuk dengan langkah ragu. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan pakaian formal, tapi wajahnya tampak lelah. Rehan yang sedang membereskan meja menatap sejenak, dan hatinya seperti berhenti berdetak. Itu Kanya. Nara menyadarinya lebih dulu. Silakan, Ibu, mau konsultasi atau? Kanya mengangkat tangan pelan. Aku gak datang buat perawatan. Dok, aku cuma pengen bicara sebentar. Kalau gak apa-apa. Nara menatap Rehan, dan Rehan mengangguk. Gak apa-apa, Dok. Saya di sini aja. Kanya duduk di kursi tunggu, memegang tasnya erat. Aku lihat kamu di seminar kemarin. Aku dengar kamu kerja di sini. Rehan menatapnya tenang. Iya, Bu. Saya bantu Dokter Nara di beberapa program. Kanya menarik napas panjang. Aku udah mikir banyak sejak hari itu. Tentang diriku. Tentang cara aku memperlakukan orang dulu. Aku sadar. Aku pernah jadi orang yang sangat sombong. Rehan menunduk sopan. Semua orang bisa berubah, Bu. Air mata mengalir di sudut mata Kanya. Tapi gak semua orang bisa maafin. Dan aku tahu aku gak pantas minta maaf. Tapi aku gak bisa tenang sebelum ngucapin langsung. Rehan menggeleng pelan. Saya udah maafin sejak lama. Karena kalau saya masih nyimpen sakit hati, saya gak akan pernah sampai di sini. Kanya terdiam lama, lalu menatapnya dengan mata yang basah. Rehan, kamu tahu gak? Selama ini aku pikir aku orang yang sukses. Tapi pas ngeliat kamu, aku sadar, aku cuma hidup buat dikagumi. Sedangkan kamu hidup buat berarti. Ruangan itu hening. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. Nara memandang keduanya tanpa bicara, menyadari bahwa momen itu bukan tentang penyesalan, tapi tentang penyembuhan dua arah. Rehan menatapkannya dengan tenang. Kita semua pernah salah, Bu. Tapi yang penting, kita gak berhenti belajar jadi manusia. Kadang, Allah menegur bukan buat mempermalukan, tapi buat menyadarkan. Kanya mengangguk perlahan. Suaranya serak. Terima kasih. Karena tanpa sadar, kamu ngajarin aku arti rendah hati. Ia berdiri, menatap Rehan seolah ingin mengingat wajahnya selamanya. Kalau suatu hari kamu buka seminar sendiri, aku pengen duduk di barisan paling depan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai murid. Rehan hanya tersenyum. Kalau hari itu datang, saya pasti ingat janji ibu. Ketika Kanya pergi, Nara menatap Rehan lama. Kamu sadar gak, Han, hari ini kamu bukan cuma memaafkan seseorang, kamu mengubah hidupnya. Rehan menatap ke arah pintu yang baru saja tertutup. Aku gak ngubah siapa-siapa. Dok, aku cuma nyelesain apa yang dulu belum selesai. Kadang yang disembuhkan bukan cuma aku, tapi orang-orang yang pernah nyakitin aku juga. Nara tersenyum, menatapnya dengan bangga. Kamu tahu, Han, dulu aku pikir aku buka klinik ini buat bantu orang. Tapi sekarang aku sadar, klinik ini justru yang bantu aku menemukan makna hidup. Sore itu, mereka berdua duduk di teras klinik. Angin membawa aroma bunga Kamboja dari halaman kecil. Rehan menatap ke langit yang mulai jingga. Lucu ya, Dok.
Kita sering ngerasa kecil di mata dunia. Padahal bisa jadi kita lagi dipakai Allah buat jadi perantara cahaya buat orang lain. Nara menatapnya. Mungkin itu makna sebenarnya dari hidup. Bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang mau jadi jembatan buat orang lain naik. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Di bawah langit yang berubah warna, dua orang yang pernah hancur kini duduk berdampingan, bukan dalam kisah cinta yang dramatis, tapi dalam pengertian yang lebih dalam, kedewasaan. Dan di tengah keheningan itu, Rehan menutup mata sejenak, lalu berbisik dalam hati. Kadang bukan kita yang jelek. Dunia saja belum belajar melihat. Tapi selama kita terus berusaha, Allah akan selalu tunjukin caranya agar cahaya di dalam diri gak padam. Cahaya sore terakhir menimpa wajahnya, membuatnya tampak berpendar lembut. Nara menatapnya, lalu ikut tersenyum. Tanpa disadari, keduanya telah menyelesaikan lingkaran perjalanan yang dimulai dari rasa rendah diri dan berakhir pada pemahaman yang sederhana namun mendalam, bahwa manusia tidak diselamatkan oleh keajaiban, tapi oleh kebaikan kecil yang tulus, yang pelan-pelan menyalakan harapan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Hari itu, dunia tampak lebih terang bukan karena matahari, tapi karena dua hati yang akhirnya belajar saling menyembuhkan.